Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gen Adiatma, kelas 6B, NIM 105841104819. Di sini saya akan menjelaskan materi kuliah tentang sistem keamanan komputer. Langsung saja, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Prinsip keamanan. Dimensi pertama dari kubus keamanan siber mengidentifikasikan tujuan untuk melindungi dunia maya. Tujuan yang diidentifikasi dalam dimensi pertama adalah prinsip dasar. Ketiga prinsip tersebut adalah kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Prinsip-prinsip tersebut memberikan fokus dan memungkinkan pakar keamanan siber untuk memprioritaskan tindakan saat melindungi sistem jaringan apapun. Kerahasiaan mencegah pengungkapan informasi kepada orang, sumber daya, atau proses yang tidak berwenang. Integritas mengacu pada akurasi, konsistensi, dan kepercayaan data. Terakhir, ketersediaan memastikan bahwa informasi dapat diakses oleh pengguna berwenang saat dibutuhkan. Guna akronim CIA untuk mengingat ketiga prinsip ini. Transmisi, penyimpanan, pemrosesan. Status data. Cyberspace adalah domain yang berisi sejumlah besar data yang sangat penting. Oleh karena itu, pakar keamanan siber fokus pada perlindungan data. Dimensi kedua, cyber security, juga berfokus pada masalah melindungi sebuah status data di dunia maya. Data memiliki 3 kemungkinan status. Yang pertama, data dalam perjalanan. Kedua, data saat beristirahat atau dalam penyimpanan. Ketiga, data dalam proses. Perlindungan dunia maya membutuhkan profesional keamanan di dunia maya untuk memperhitungkan pengamanan data. Ketiga, negara bagian. Penanggulan keamanan cyber. Penanganan keamanan cyber. Dimensi ketiga dari cyber security juga mendefinisikan keterampilan dan disiplin yang dapat diminta oleh profesional keamanan cyber untuk melindungi dunia maya. Profesional keamanan cyber harus menggunakan berbagai keterampilan dan disiplin ilmu berbeda yang tersedia bagi mereka saat melindungi data di dunia maya. Mereka harus melakukan ini sambil tetap berada di sisi kanan hukum. Cyber security juga mengidentifikasi 3 jenis keterampilan dan disiplin yang digunakan untuk memberikan perlindungan. Keterampilan pertama mencakup teknologi, perangkat, dan produk yang tersedia untuk melindungi sistem informasi dan menangkis penjahat dunia maya. Profesional keamanan cyber memiliki reputasi menguasai alat teknologi yang mereka miliki. Namun, MC Sumber mengingatkan mereka bahwa alat teknologi tidak cukup untuk mengalahkan penjahat cyber. Profesional keamanan cyber juga harus membangun pertahanan yang kuat dengan apa itu malware. Peringkat lunak berbahaya atau malware adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perangkat lunak yang dirancang untuk mengganggu operasi komputer atau mendapatkan akses ke sistem komputer tanpa sepengetahuan atau izin pengguna. Malware telah menjadi istilah umum yang digunakan untuk menggambar semua perangkat lunak bermusuhan atau mengganggu. Istilah malware mencakup virus komputer, worm, Trojan horse, ransomware, spyware, adware, shareware, dan program jahat lainnya. Malware mungkin terlihat jelas dan mudah diidentifikasi atau bisa sangat tersembunyi dan hampir tidak mungkin dideteksi. Virus, worms, dan Trojan horses. Penjahat dunia maya mendengarkan perangkat akhir pengguna melalui pemasangan malware. Klik menekan untuk melihat animasi dan 3 jenis malware yang paling umum. 1. Virus. Virus adalah kode eksekutable berbahaya yang dilampirkan ke file
executable lain seperti program yang sah. Sebagian besar virus memerlukan instansi pengguna akhir dan dapat diaktifkan pada waktu tanggal tertentu. Virus komputer biasanya menyebar melalui salah satu dari 3 cara dari media yang dapat dipindahkan dari unduhan dan internet dan dari lampiran email. Virus bisa tidak berbahaya dan hanya menampilkan gambar atau bisa merusak, seperti virus mengubah atau menghapus data. Untuk menghindari deteksi virus bermutasi, tindakan sederhana membuka file dapat memicu virus. Sektor bot atau virus sistem file mengidentifikasi flash drive USB dan dapat menyebar ke hard disk sistem. Menjalankan program tertentu dapat mengaktifkan virus. Program setelah program virus aktif, bisa akan mengidentifikasi program lain di komputer atau komputer lain di jaringan. Virus Melissa adalah contoh penyebaran virus melalui email. Melissa mempengaruhi puluhan ribu pengguna dan menyebabkan kerugian sekitar 1,2 US dollar. Caching. Worms adalah kode berbahaya yang mengidentifikasi dengan cara independen menginvestasi keterangan dalam jaringan. ROM biasanya memperlambat jaringan, sedangkan virus membutuhkan program khusus untuk berjalan. ROM dapat berjalan dengan sendirinya. Selain infeksi awal, ROM tidak membutuhkan privasi pengguna. Setelah ROM mempengaruhi sebuah host, ia dapat menyebar dengan sangat cepat melalui jaringan. Caching memiliki pola serupa. Mereka semua memiliki keterangan yang memungkinkan cara menyebarkan diri. Unduhan dari internet dan dari lampiran email. Virus tidak berbahaya dan hanya menampilkan gambar atau bisa merusak. Seperti virus yang mengubah atau menghapus data. Untuk menghindari deteksi virus bermutasi, tindakan sederhana membuka file dapat memicu virus. Sektor bot atau virus sistem file mengidentifikasi flash drive USB dan dapat menyebar ke hard disk sistem. Menjalankan program tertentu dapat mengaktifkan virus program. Setelah program virus aktif, biasanya akan mengidentifikasi program lain di komputer atau komputer lain di jaringan. Virus Melissa adalah contoh penyebab virus. Yang ketiga, Kudaya Troya. Cara untuk menyebarkan diri. Cara untuk menyebarkan diri. Mereka sendiri dan semuanya mengandung muatan. Worms bertanggung jawab atas beberapa serangan paling dahsyat di internet. Misalnya pada tahun 2001, Worm Courthard mengidentifikasi 658 server. Dalam 19 jam, Worm mengidentifikasi lebih dari 300 server. Kudaya Troya. Trojan Horse adalah malware yang melakukan operasi jahat dengan kedok operasi yang diinginkan, seperti bermain game online. Kode berbahaya ini mempresentasi hak istimewa pengguna untuk yang menjalankan kuda Trojan. Berbeda dengan virus karena Trojan mengingat dirinya ke file yang tidak dapat dieksekusi seperti gambar, file audio atau game. Spam. Email adalah layanan universal yang digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia sebagai salah satu layanan paling populer. Email telah menjadi kerentanan utama bagi pengguna dan organisasi. Spam juga dikenal sebagai junk mail atau email yang tidak diminta. Dalam kebanyakan kasus, spam adalah metode perikanan. Namun spam dapat mengirim tautannya berbahaya, malware atau konten yang menipu. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan informasi sensitif seperti nomor jaminan sosial atau informasi rekening bank. Kebanyakan spam berasal dari beberapa komputer di jaringan yang terinfeksi oleh virus worm.
Komputer yang disusupi ini mengirimkan email massal sebanyak mungkin. Bahkan dengan fitur keamanan ini diterapkan, berapa spam mungkin masih bisa masuk. Yang pertama, email tidak memiliki baris subjek. Sebuah email meminta pembaruan ke akun. Ketiga, teks email memiliki kata yang salah, ejah, atau tanda baca yang aneh. Keempat, tautan dalam email panjang dan atau samar. Kelima, email terlihat seperti korespondensi dari bisnis yang sah. Yang keenam, email tersebut meminta pengguna membuka lampiran. Apa itu steganografi? Steganografi menyembunyikan data atau pesan dalam file seperti grafik, audio, atau file teks lain. Kelebihan steganografi dibandingkan kriptografi adalah pesan rahasianya tidak menarik perhatian khusus. Tidak ada yang akan pernah tahu bahwa gambar sebenarnya berisi pesan rahasia dengan melihat file secara elektronik atau hard copy. Ada beberapa komponen yang terlihat dalam menyembunyikan data. Pertama, ada data yang disematkan yang merupakan pesan rahasia. Cover text atau cover image atau cover audio menyembunyikan data tertanam yang menghasilkan stego text atau stego image atau stego audio. Stego key mengontrol proses persembunyian. Menggunakan bit sedikit signifikan. Teknik stenografi. Pendekatan yang digunakan untuk menyematkan data pada gambar sampai menggunakan less significant bits. Metode ini menggunakan bit dari setiap pixel pada gambar. Pixel adalah unit dari setiap pixel pada gambar. Pixel adalah unit dasar warna yang dapat diprogram dalam gambar komputer. Warna spesifikasi sebuah pixel adalah perpaduan 3 warna merah, hijau, dan biru. 3 byte data menentukan warna pixel. 1 byte untuk satu warna. 8 bit membentuk 1 byte. Sistem warna 24 bit menggunakan ketiga byte. LCD menggunakan sedikit dari masing-masing komponen. Warna merah, hijau, dan biru. Setiap pixel dapat menyimpan 3 bit. Gambar tersebut menunjukkan 3 pixel dari gambar warna 24 byte. Salah satu huruf dalam pesan rahasia adalah huruf T, dan memasukkan karakter T hanya mengubah 2 bit warna. Mata manusia tidak dapat mengenali perubahan yang dibuat pada bagian yang paling tidak signifikan. Kebingungan. Pengaruh data adalah pengguna data. Praktik teknik penyamaran data signofonic adalah proses keamanan cyber dan intelijen cyber. Kebingungan adalah seni membuat pesan membingungkan, ambigu, atau lebih sulit dipahami. Suatu sistem dapat dengan sengaja mengacak pesan untuk mencegah akses tidak sah informasi sensitif. Yang terakhir, aplikasi. Watermarking perangkat lunak melindungi perangkat lunak dari atas atau modifikasi yang tidak sah. Watermarking perangkat lunak menyisipkan pesan rahasia ke dalam program sebuah bukti kepemilikan. Pesan rahasianya adalah tanda air perangkat lunak. Jika seseorang mencoba menghapus tanda air, hasilnya adalah kode yang tidak berfungsi. Kebingungan perangkat lunak menerjemahkan perangkat lunak ke dalam versi yang setara dengan hasilnya, tetapi lebih sulit untuk dianalisasi oleh penyerang. Mencoba merekayasa balik perangkat lunak memberikan hasil yang tidak dapat dipahami dari perangkat lunak yang masih berfungsi.